Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya Heru di channel YouTube Ruang Bimbel. Pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai kimia unsur ya. Ini masuk ke kimia kelas 12 semester 1. Nah, ada beberapa hal di bagian awal ini yang akan saya review. Yang pertama, sifat-sifat unsur gas mulia. Nah, gas mulia itu kayak helium, neon, argon, krypton, xenon, atau radon ya. Nah, ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, elektronnya tuh yang paling luar 2 atau 8 ya. Yang kedua, dalam satu golongan dari atas ke bawah ya, dari helium ya. Kan Hene ya. Hene gitu dan seterusnya ya. Sampai radon ya. Pertama, titik didih dan titik leleh itu makin besar ya. Berarti semakin ke bawah dia titik didihnya makin besar dan titik lelehnya juga makin besar ya. Nah, dari atas ke bawah. Energi ionisasinya makin kecil. Nah, reaktivitas makin besar. Jadi kalau semakin ke bawah, artinya yang reaktivitas makin besar itu radon ya, yang paling besar reaktivitasnya. Jari-jari makin besar. Oke, otomatis radon ini paling besar ya. Oke, nah yang kedua ya, ini ada halogen ya. Nah, halogen. Oke, unsur halogen kayak fluor, klor, brom, iodid, dan At ya. Nah, sifatnya kayak berikut ya, tidak pernah ditemukan dalam keadaan bebas karena reaktivitasnya tuh sangat tinggi ya. Emang kalau halogen ini reaktivitasnya tuh tinggi banget ya. Berbentuk cair, gas, atau padat ya. Ini wujudnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik didih, titik leleh, dan jari-jari makin besar ya. Mirip kayak gas mulia tadi ya. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi dan elektronegatifan makin kecil. Oke, ini 4 ini kalau bisa ya diingat ya. Oke, nah sekarang masuk ke alkali ya. Ini alkali saja ya, bukan alkali tanah. Nah, alkali ini masuk ke 1A ya. Nah, litium, natrium, kalium, rubidium ya, dan teman-temannya CS dan Fr ya. Sifatnya kayak berikut ya. Oke, cesium itu ya. Nah, sangat reaktif, mengkilat dan lunak. Nah, yang kedua, penghantar listrik dan panas yang baik. Reduktor paling kuat. Ya, reduktor itu kan yang mengalami oksidasi ya. Dalam deret volta ini kan yang di awal gitu. Ya, kalau kalian nonton di video awal itu kan ada kita nyanyi ya. Lika, Baser, Cana. Nah, itu ya. Oke, reduktor paling kuat. Berarti litium ya yang paling kuat. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik didih, titik leleh, dan energi ionisasi makin kecil. Nah, jadi dia ya dari atas ke bawah, makin ke bawah berarti makin kecil ya si titik didih, titik lelehnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kereaktifan makin besar. Oke, berarti kalau makin ke bawah reaktif semakin reaktif gitu ya. Nah, ini untuk unsur alkali. Sekarang kita masuk ke alkali tanah. Oke, pada alkali tanah beberapa sifat yang mesti kalian ingat itu ya ada 4 ya. Nah, ada BTW bagi kalian yang nggak tahu alkali ya. Alkali ini masuk ke alkali tanah ya. Alkali tanah ini masuk ke 2A ya. Nah, 2A. Saya pikir kalian tahu lah ya. Kayak barium, magnesium, kalsium, Sr ya. Nah. Oke, jadi yang pertama sangat reaktif tetapi lebih reaktif golongan alkali. Oke, berarti alkali tanah ya. Ini lebih kecil ketimbang alkali golongan 1A. Nah, yang kedua reduktor kuat tapi lebih kuat unsur alkali. Ya, betul ya. Nah, karena alkali 1A ini paling kiri ya, kayak litium gitu ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari dan kereaktifan makin besar ya, ini betul.
dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik leleh makin kecil. Nah, ingat-ingat ya. Oke, nah ini bagian yang terakhir ya. Nah, sifat-sifat unsur periode ketiga. Nah, di sini kalian harus tahu ya, ada beberapa sifat, ada 3 ya. Nah, sepanjang periode dari natrium hingga klor, ya, Na, MgAl, Si, Ps, Cl. Nah, di sini ada 3 sifat. Sifat logam berkurang atau sifat non logam bertambah. Ini M-nya. Oke, M-nya kurang ya. Logam. Nah, oke, sifat logam berkurang atau sifat non logam bertambah ya. Nah, yang kedua, energi ionisasi dan sifat pengoksidasi bertambah. Pengoksidasi artinya reduktor ya. Pengoksidasi. Jari-jari atom dan sifat pereduksi berkurang. Pereduksi ini oksidator ya. Oke, habis itu sifat-sifat unsur transisi. Nah, transisi ini terletak pada periode keempat yang terdiri dari Sc, Ti, Vcr ya. Kalian bisa lihatlah nih ya. Ada kobal, ya, tembaga, seng ya. Ada besi juga. Mempunyai sifat sebagai berikut, ada 5, bersifat logam, lunak, dan mengkilap ya. Tentu besi itu kan mengkilap ya, besi ya, nikel, tembaga ya kan, lunak kan, tembaga itu lunak ya, bisa dibengkokin ya, bisa diginiin gitu, bisa diginiin ya. Merupakan penghantar listrik dan panas yang baik ya, betul ya. Biasanya di rumah kalian itu kalau rice cooker itu ya pasti ada deh ya dari sini ya, dari unsur ini gitu ya. Tembaga ya pasti ada ya di rumah kalian ya kan. Membentuk ion kompleks ya, betul, bersifat katalis. Nah ya, katalis ya, betul, mempercepat suatu reaksi ya, katalis. Membentuk senyawa-senyawa paramagnetik. Nah, bagi kalian yang nggak tahu paramagnetik ya, oke, paramagnetik itu benda-benda yang lemah ditarik oleh magnet ya. Nah, oke, lemah ditarik oleh magnet. Contohnya itu kayak aluminium ya. Oke, aluminium, seng, dan platina. Nah, ini ya, seng itu masuk ya. Nah, jadi magnet ya akan mudah diambil karena tidak menempel dengan kuat pada aluminium. Maksudnya tuh gini ya. Coba kalian contohkan, tempelkan sebuah magnet pada wajan atau panci di rumah kalian yang terbuat dari aluminium. Maka magnet akan mudah diambil karena tidak menempel dengan kuat pada aluminium. Gitu, paham ya? Ada panci nih di dapur, nah kalian tempelin tuh magnet. Pasti magnet itu bakalan mudah diambil karena tidak kuat menempelnya pada aluminium, kayak gitu ya. Katalis ini mempercepat reaksi kimia pada suhu tertentu ya. Intinya katalis mempercepat reaksi. Gitu. Oke, ini beberapa sifat yang sudah saya review ya. Sekarang kita beralih ke contoh soalnya, skuy. Oke, nah soal pertama ya, unsur logam alkali yang mempunyai keelektronegatifan paling besar adalah, nah seperti yang kita tahu tadi ya, sifat-sifat tadi, bahwa keelektronegatifan makin besar ya, pada ini ya, pada logam alkali ya, keelektronegatifan makin besar apabila satu golongan dari atas ke bawah ya. Maksudnya tuh makin ke bawah gitu, dia makin besar ya. Nah, maka dapat disimpulkan yang paling besar keelektronegatifan itu ya logam yang paling bawah, yaitu cesium yang E gitu ya. Oke, nah nomor 2,
Unsur logam alkali tanah yang bersifat amfoter adalah, BTW bagi kalian yang nggak tahu, amfoter itu suatu senyawa yang dapat bersifat basa ataupun asam yang bergantung pada lingkungannya, ya. Senyawa yang dapat bersifat asam maupun basa yang bergantung pada lingkungannya. Kalau lingkungannya asam ya dia jadi asam gitu, kalau basa ya jadi basa, kayak gitu ya. Oke, yang dapat bersifat amfoter itu logam alkali yang dapat bersifat amfoter yaitu beryllium ya, Be, beryllium. Nah, sedangkan yang bersifat radioaktif ya, ingatin aja kalau radioaktif itu rad. Nah, radium ya, kalau radioaktif. Kalau amfoter ini beryllium ya. Nah, jadi jawaban yang A ini kalian harus ingat ya, harus bisa nih ya kalau soal kayak gini. Oke, nah soal nomor 3, unsur pada periode ketiga yang merupakan oksidator paling kuat. Nah, oksidator ini artinya yang mengalami reduksi ya. Oke, ini mengalami reduksi. Oke, dia kalau mengalami reduksi otomatis semakin kanan ya. Kalau paling kuat, reduksi paling kuat, nah semakin kanan. Jawabannya apa yuk? Apakah aluminium? Bukan ya, bukan aluminium, tapi klor ya. Nah, kalau aluminium ini lebih oksidasi ketimbang klor ya. Ini lebih oksidasi. Kalau klor itu lebih reduksi. Ini kan oksidator, otomatis yang mengalami reduksi ya, reduksi paling kuat gitu. Nah, jawabannya klor. Kalau reduktor terkuat ya natrium ya. Kalau reduktor terkuat ya. Nah, gitu. Semoga aja kalian paham. Oke, soal selanjutnya ya. Unsur transisi periode 4 yang mempunyai sifat paramagnetik adalah, Nah, tadi sifat paramagnetik itu kan sifat benda ya. Paramagnetik itu sifat benda yang lemah ditarik magnet. Sekali lagi, paramagnetik ini benda yang lemah ditarik oleh magnet, contohnya aluminium ya. Nah, oke, intinya tuh lemah ditarik magnet ya, paramagnetik. Oke, kira-kira jawabannya apa? Yuk, coba ditebak dulu ya. Nah, oke. Nah, paramagnetik ini kan terjadi di mana atom, molekul atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnetik karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya, ya kan? Nah, unsur transis yang bersifat paramagnetik adalah Sc ya, skandium, habis itu Ti, titanium, bisa juga V ya, dan Cr itu krom ya. Nah, oke, sedangkan unsur transisi yang bersifat diamagnetik ya. Diamagnetik itu kayak tembaga, seng ya. Nah, tembaga, seng ini nggak masuk ya. Paramagnetik ini dia masuk ke ini ya. Kalau tembaga sama seng ini masuk ke diamagnetik ya, diamagnetik. Nah, diamagnetik ya. Kalau semisal vanadium ini masuk ke paramagnetik, tapi tembaga seng masuk ke diamagnetik. Jadi ini salah ya. Yang betul itu yang A ya. Sc ya, Sc ini skandium, Ti atau titanium, krom. Nah, oke. Kalau besi kobal, nikel atau Fe, CoNi. Ya, ini masuk ke ini ya, paramagnetik yang ini yang paramagnetik juga ya.
Cuman karena di soalnya kan minta unsur transisi periode 4, jadi jawabannya yang skandium, titanium, dan krom ya. Nah, sifat paramagnetik dimiliki oleh unsur ini besi, kobalt, dan nikel juga. Tapi karena minta periode 4 ya skandium, titanium, dan krom itu lebih tepat. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, sampai sini paham ya. Nah, unsur transisi ya. Nah, ini garis bawah ini. Unsur transisi periode 4 ya. Nah, ini kan periode 4 juga. Apakah termasuk unsur transisi? Nah, coba cek Google ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya. Oke, ini soal yang kelima ya. Soal yang terakhir. Kalian bisa lihat soalnya. Nah, ini ya. Pasangan data yang tepat antara mineral dan kandungan unsurnya adalah mineral unsur. Nah, kita tahu bahwasannya unsur besi ya itu kan terdapat pada siderit ya. Siderit dia masuk, habis siderit itu ada pirit ya. Pirit, ada hematit, ada lagi dan ada magnetit ya. Ujungnya it semuanya. Magnetit. Nah, oke. Nah, jadi yang satu ini betul ya, yang satu ini betul. Oke, kemungkinan jawaban betul itu A sama B. Tembaga ya, tembaga ini terdapat pada kalkosit. Nah, kalkosit ya. Dan kalkopirit. Nah, jadi 1 sama 3 yang B. Oke, semoga aja teman-teman paham ya. Kalau belum paham ya tanyakan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke, pirit ini masuk ke besi ya. Bye. Yeah. See you again in the next video.